Oke bro, kita mulai ya. Tentang bagaimana nge-DJ pakai virtual DJ. Ya ibaratnya kita nge-DJ pakai alat, tentu kita harus paham apa sih fungsi-fungsi alat yang kita pakai. Seperti juga dengan virtual DJ, karena kita nge-DJ dengan software, maka kita juga harus mengenalnya. Umumnya di virtual DJ yang paling vital adalah pengaturan di config, tentang di pengaturan setting. Nah, biasanya pertama kali kita menginstal, biasanya settingan seperti ini, disable, banyak kan disable, ada sebagian juga enable. Oke, aku jelasin satu-satu ya. Nih auto pitch matching, ini maksudnya ketika kita taruh di sini track nih misalnya, ini BPM nya nyamain, pitch kedua lagu ini sama, jadi ini kan 128, ini 125, ini kan nggak sama. Nah itulah, ini karena pengaturan di auto pitch matching disable. Nah sebaiknya agar lebih mudah kita setting jadi always atau always ya, untuk always saja, always kita setting always. Nah pengaruh dari perubahan ini adalah, oke ini 128 ya. Nah terus ini gue taruh track di sini ya. Nah otomatis dia sama, jadi sama 128. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi untuk mengatur BPM di sini. Kadang-kadang malah jadi merepotkan. Oke. Walaupun kita taruh bisa dengan menggunakan Shin, tapi alangkah lebih mudah jika diatur ini menjadi always. Nah kemudian auto gain ini disable, ini sebaiknya diatur menjadi remember, auto remember, dua-duanya sama fungsinya, tapi lebih aman settingnya auto. Pengaruhnya apa? Pengaruhnya di sini. Setiap lagu kan punya volume tersendiri. Kualitas suaranya atau gede, entah itu kecil, entah gede atau sedang. Nah, adanya pengaturan auto gain itu artinya menyamakan volume antara ini dan ini. Sama. Antara volume lagu ini lagu ini sama sebenarnya ya. Sama, jadi kita nggak perlu lagi ngatur gain seperti kalau kita main alat di CDJ player. Sama, kita kadang-kadang juga harus mengatur ini untuk menyamakan volumenya, dimana ketika kita keluarin suara pas pada saat mixing, suaranya jadi balance, nggak berkecil. Nah ini adalah fungsi auto gain, set auto. Terus ini pitch reset onload, ini biasanya udah enable dan sebaiknya emang enable. Ini juga enable. Auto set equalizer, maksudnya di sini, bagian sini. Jadi misalkan taruh berubah sini, terus kita taruh lagi lagu yang lainnya, otomatis dia langsung ke flat, nggak seperti ini flat. Oke. Terus pengaturan pitch rank ini untuk pengaturan BPM juga. Kadang-kadang lagu nggak nyampe ya, biasanya defaultnya dari filter aja segini. Jadi misalkan ada lagu yang BPM nya jauh, misalkan 100, lagu atau ini ya 125, ini misalkan ini nggak nyampe, misalnya ini taruhlah segini 141. Nah kemudian ini nggak nyampe, kita mau ke 141 nggak nyampe.
Ini kan tidak nyampe 741 nggak nyampe. Nah itulah maka ini perlu dinaikkan ke 12 atau sampai ke 20. Nah, artinya itu jadi tuh nyampe kan, sampai 141 nyampe. Nah ini pengaruh fungsi dari pitch strength. Nah terus pengaturan crossfade ini mempengaruhi pada saat kita mixing. Misalkan seperti ini, mixing ini ke full ya, lebih bagus setnya ke smooth karena lebih halus. Kalau full biasanya dari sini pada saat kita crossing ini full, dari sini kita udah mulai dari sini, ini udah suara udah keluar speaker, agak kasar deh. Kalau smooth itu agak halus, ini halus di sini. Ini smooth, kalau smooth. Oke, ini pengaruh masa ini. Oke, kita bandingin. Full, crash, cut. Kalau cut langsung habis, dia. Umumnya lebih bagus ke settingan smooth, lebih baik ke settingan smooth karena lebih halus. Oke, crossfader. Kemudian pengaturan sound. Nah ini penting, ini juga sangat penting. Ada dua metode nge-DJ pakai virtual DJ, yaitu external mixer dan internal. Internal mixer ini mixer yang kita pakai dari sini, ini mixer yang kita pakai ini untuk misalkan pengaturan ini, pengaturan ini. Nah itu internal mixer. Nah, kalau eksternal ini equalizer-nya, pengaturan equalizer kita memakai mixer tambahan seperti kayak DJM 600, JDM 500 dan sebagainya. Nah itu kita perlu itu. Nah untuk internal mixer pengaturannya tetap kita harus pakai 2 sound cut, settingan sini 2 sound cut, ini yang lebih bagus. Nah ini yang pertama, ini yang akan kita tujukan untuk speaker, ke speaker, larinya ke speaker. Nah yang kedua ini untuk ke headphone. Ke headphone ini untuk proses mixing. Nah untuk ini kita tinggal balik mana yang akan kita pakai untuk speaker dan mana untuk headphone. Nah contohnya seperti ini. Pada saat kita play lagu ini lagu pertama, terus katakanlah ini lagu kedua. Pada saat kita mixing otomatis kita harus dengerin dari sini. Dengerin dari sini. Nah di sini lah tujuannya, ini suara di sini walaupun gitu. Begini, ini arahnya ke headphone. Arahnya ke headphone kan pengaturan dari pengaturan dari sini, sound ke sini. Shake. Oke, kita kembali ke masalah di option ya, pengaturan option. Nah ini untuk ini penting nih. Kalau versi kopian asli tapi kopian, ini sebaiknya di disable. Kalau settingan dari aslinya adalah enable. Ini kalau enable, kalau misalnya kita online, itu virtual DJ situsnya itu bisa mengirim bug. Nah,
bug itu membuat software ini kita ini jadi nggak jalan atau ngalamin crash pada saat lagi dipakai atau mati atau hang gitu, berhenti atau langsung di crash keluar sendiri. Itu kalau yang versi kopian asli, tapi di kopian artinya satu filter DJ dipakai banyak. Nah, ini sebaiknya disable, auto update disable. Terus untuk ini juga nggak berubah, security always. Oke, nah sekarang kita ke bagian pengaturan BPM. Sebaiknya kalau kita punya data lagu, pas masuk ke sini langsung kita analis, karena ini lebih memudahkan kita pada saat mau mainkan. Kita analis rate. Katanya kita jadi gampang lihatnya, oh ini BPM nya ini misalkan 129, nah sini oh 126, itu cocok, masukin. Lebih baik pada saat kita nggak kepake, tinggal aja kini sini semua, langsung scan for BPM ini semuanya ke scan. Nanti aja ya. Semuanya deh untuk lagu-lagu sebaiknya dianalisis dulu sebelum itu dimainkan, karena akan lebih memudahkan kita pada saat main. Terus bagian playlist. Ini di playlist ini penting juga, kadang pada saat kita pengen dengerin lagu kita, oh kok lagunya ini ya, kau nggak mau jalan habis sebelah kanan aja habis, kok nggak mau ke kiri, ke deck 2 nya nggak mau. Nah di sini di playlist ada pengaturan. Ini juga sering tanyakan, autonya ada di sini, auto disable nya harusnya di sini auto. Artinya satu deck ini dua lagu jalan tapi bergantian ya. Kalau yang pertama habis, yang kedua masuk. Nah, tapi dan itu pun tergantung yang kita taruh di sini. Pokoknya habis lagu ini, satu lagu pertama habis, lagu kedua diambil, terusnya. Nah, terus ada lagi pengaturan di sini. Smart. Ini smart maksudnya ketika ada lagu pertama mau habis, lagu kedua masuk, filter DJ otomatis mengatur temponya menjadi sama, jadi mixing otomatis. Fit remote outro itu ini bisa satu begini. Ini outro, jadi dia memixing bagian outronya dan yang lagu keduanya di intronya. Misalnya seperti ini. Jadi dia langsung ke beats. Di sini set remove formatting, tidak merem apa-apa, langsung deh. Terus ini non back to back, ini lagu dari lagu pertama habis sampai lagu kedua juga habis. Jadi kayak kita dengerin video habis sama baru mulai. Oke, ini bagian playlist. Terus sekarang nanti kita ke bagian cara bikin sampler. Cara bikin sampler sendiri, ngerekam sampler sendiri di sini ya. Untuk selanjutnya ada di bagian video yang kedua. Cara bikin sampler sendiri. Mungkin lo pengen rekam sampler seperti kayak gini, direkam sendiri.